Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Oh, kurang mantap, Shalom. Bagaimana kabar kita hari ini? Luar biasa, amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Pertanyaan ini selalu dilontarkan karena kita tahu bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, amin. Apapun keadaan kita, mungkin kita berkata gak baik minggu ini, atau kita berkata kita sakit, tapi percayalah bahwa hari ini Tuhan akan menyatakan kemuliaannya bagi setiap kita, amin. Ketika kita datang dengan hati yang tulus, firman Tuhan berkata, datanglah kepada Tuhan dengan hati yang tulus, amin. Hati yang terbuka, hati yang setia, beribadahlah kepadanya dengan segenap hatimu. Tuhan katakan seperti itu. Jadi waktu kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati, saya percaya bahwa hadirat Tuhan akan memenuhi setiap kita, amin. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur hari ini kami bersama-sama datang beribadah. Kami rindu Tuhan bahwa hati kami Tuhan terus melekat kepadamu. Hati kami rindu Tuhan untuk senantiasa dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu ketika kami dalam hadirat-Mu kami dikuatkan. Tuhan, siapapun kami yang ada di tempat ini Tuhan, biarlah kami benar-benar Tuhan boleh merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu berkata Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Engkau hadir. Dan kami percaya kehadiran-Mu tidak dibatasi apapun Tuhan. Seberapa kami dengan hati yang tulus di hadapan-Mu menyembah Engkau, kami percaya pulang dari tempat ini hidup kami tidak akan pernah sama lagi ya Tuhan. Hidup kami diubahkan Tuhan, hidup kami diperbaharui ya Tuhan, hidup kami disembuhkan Tuhan, hidup kami Tuhan dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal sampai selama-lamanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap untuk memulai ibadah kami hari ini ya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita akan pujian kita bersama-sama kepada Tuhan. Saat ku berjalan, kasih Yang terbaik
Kami berdoa mengucap syukur, haleluya, bersama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa, haleluya. Kasih give five minimal 10 orang, katakan kamu luar biasa. Kamu luar biasa, haleluya. Tuhan memberiku kegirangan, amin, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru, minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tepuk tangan buat Tuhan kita, ayo kita menari buat Tuhan kita yang luar biasa. Ku terima janji Allah bagi kau Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah, memuji dan menyembah. Katakan inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melangkah seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Bentar, kecilin sedikit. Bapak Ibu, bisa kita gandengan tangan? Gandengan tangan begini. Kita mau nari buat Tuhan, amin. Mau kayak gini boleh, mau kayak gini boleh. Yang suami istri boleh begini lah ya. Nah, atau begini juga boleh. Tuhan memberiku kegirangan, amin. Bisa? Bisa? Kalau kursinya kekecilan, majuin atau mundurin, amin. Kita mau menari buat Tuhan di refnya, amin. Ku terima janji Allah bagi kau Yehuda, umat yang berdoa, amin, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melangkah seluruh bumi. Siap, ayo. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberi, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Saudara sendiri katakan, Tuhan memberi. Amin. Lagi sekali lagi katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Haleluya, haleluya, ku bersorak. Sekali lagi, haleluya, ku bersorak. Ayo tepuk tangan kita bagi Tuhan. Katakan bersama, Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku, oh Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku, ya. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku, oh Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Sekali lagi katakan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya.
sukacita kita itu dalam Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan untuk dengar firman Tuhan. Tuhan, kadang kami tahu dalam hidup ini banyak sekali tantangan, banyak sekali pergumulan. Bahkan juga kami melihat banyak sekali berkat Tuhan yang berlimpah dalam hidup kami. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, kami mau pegang firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itu pegangan kami, gak ada yang lain. Manusia menawarkan pengajaran-pengajaran yang mungkin menurut kami sangat berbeda Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan, kami punya firman Tuhan. Kami punya Bible. Kami punya Alkitab yang selalu ngajarin kami kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau berdiri teguh di dalam Engkau. Apapun yang terjadi Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu yang nabi, aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Katakan ya Tuhan, ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, oh firman-Mu ya dan nabi, firman-Mu ya aku percaya, kemenangan Tuhan, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Mari saya minta jemaat Tuhan sendiri angkat pujian ini. Ya Tuhan, yes Lord. Tuhan dengar Tuhan nyanyian jemaat-Mu kepadamu Tuhan. Sometimes kita lewat lembah air mata, tapi kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Amin Tuhan. Sudah Kau jamin,
dari hidup kami. Bersyukur kami punya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami saat di penderitaan, saat di kesusahan, saat dalam pergumulan. Tangan-Mu selalu menopang hidup kami. Benar kata firman-Mu, 7 kali orang benar itu jatuh, 7 kali ia bangkit. Karena tangan Tuhan menopang dan menopang setiap kehidupan kami. Terima kasih hari demi hari kami menjalani sampai kami di minggu yang kedua di bulan April ini Tuhan. Kami melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Oh, terpuji nama-Mu, agung Engkau, mulia Engkau, ajaib Engkau. Ikana rabasakat takana rabakat takana rabanarab marana rabasakat takana rabasik. Kami memuji Engkau, mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapa. Buka hati kami untuk sabda-Mu, firman-Mu yang adalah pelita pada kaki, terang bagi jalan kami. Langkah kami akan menjadi terang karena firman-Mu menjadi suluh dan pelitanya. Olehnya Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian. Awal pemberitaan sampai pada tamatnya, semua hanya boleh jadi untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah, pulihkan setiap kehidupan. Orang yang datang berjumpa dengan Tuhan tidak akan pernah sama kehidupannya. Terima kasih Bapa. Apapun pekerjaan iblis, kuasa gelap, roh jahat, apapun yang mengganggu kami dalam menerima menyambut firman-Mu, kami katakan tolak usir keluar kuasa itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami istiharkan, kami aminkan, kami yakin Engkau ada di sini, sebab kemenangan sudah Kau jamin. Kami percaya dan kami percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Semua umat Tuhan yang diberkati bersama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pada minggu yang baik, minggu yang bahagia, hari seperti ini. Salam sejahtera buat semua kita. Shalom. Puji Tuhan kita dapat berjumpa pada hari ini. Tentu saya pastikan kabar baik, kabar sejahtera, kabar sukacita itu menjadi milik semua kita. Katakan amin. Ada semalam orang dari Bondai. Peristiwa Bondai menjadi peristiwa yang sangat-sangat mengejutkan semua kita. Dikatakan Bondai attack dan kemudian Bondai tragedi dan kemudian horror attack itu yang sedang terjadi kemarin. Di waktu jam sibuk yang begitu luar biasa di pusat perbelanjaan yang begitu ramai, tentunya khususnya banyak turis sedang datang ke Australia ini, ke Sydney ini, dan juga banyak orang yang sedang merayakan yaitu Idul Fitri. Banyak orang mengambil tempat untuk pergi ke mall dan kemudian pergi ke mall Bondai menjadi tempat idaman banyak orang. Tapi ternyata sukacita yang diharap ternyata ada duka cita. Karena news berkata ada banyak orang atau multiple people dibunuh, ditusuk dan kemudian menjadi korban. Bahkan ada anak kecil yang kemudian mengalami nasib naas melalui peristiwa itu. Sampai akhirnya Perdana Menteri Australia meng-highlight dan berkata ini sesuatu yang disebut dengan very shock by this event. Karena di sebuah tempat umum terjadi begitu rupa. Dan itu jarang, bahkan tidak pernah kita mendengar bahwa ada orang yang begitu tega menusuk orang, membunuh orang, dan kemudian itu bukan satu dan bukan dua, dan itu terjadi di satu tempat yang kita tahu bersama, Bondi Junction yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, rasa aman menjadi barang yang mahal akhir-akhir ini. Kenapa saya katakan itu? Sepertinya tidak ada tempat yang aman. Menurut kita, mall itu adalah tempat yang aman dan nyaman. Kalau kita sedang lapar, kita pergi ke mall. Rasa lapar akan diganti dengan rasa kenyang. Karena apa? Ada banyak pilihan makanan di sana. Penggemar kuliner, maka tentunya mall menjadi tempat yang nyaman. Karena bisa lebih lama duduk dan kemudian menikmati makanan dan ngobrol kiri kanan. Dan juga bagi saya tempat mall itu adalah tempat aman kala dingin dan panas. Orang sedang kedinginan, kita pergi ke mall. Karena ada heater di sana. Orang sedang kepanasan, orang Indonesia suka pergi ke mall. Karena pantai tidak sesuai untuk kulit Indonesia. Karena kulit Indonesia penuh dengan skincare Korea. Sehingga skincare lebih mahal daripada panasnya, yaitu terik matahari di luar sana. Dan kemudian mall menjadi tempat yang paling nyaman. Yang ketiga, mall tempat yang paling aman. Karena rindu teman. Lama nggak ketemu, 1 minggu nggak ketemu. Lalu berkata, hai, di mana? Baru ketemu, baru pulang ya,
Rasa rindu itu dapat dipuaskan di sana. Karena nggak disangka tiba-tiba teman sewaktu SMA, teman waktu datang merantau, ketemunya di mall dan kemudian ngobrol kiri kanan. Tapi sekali lagi, mall menjadi tempat yang tidak nyaman. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, ada ketakutan akhir-akhir ini sedang muncul. Dan ketakutan itulah yang dialami oleh seorang Nabi Tuhan yang bernama Elia. Sampai akhirnya dia melarikan diri, menyembunyikan diri, bahkan mengutuki diri. Bahkan lebih memilih mati bunuh diri. Karena apa? Ketakutan yang tidak bisa diatasi. Semakin dia lari dari keadaan itu, semakin dia takut. Semakin dia menyembunyikan diri, semakin dia takut. Semakin dia menyimpan diri di gua, semakin dia takut. Sampai akhirnya dia mengeluarkan kalimat ini, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Seorang nabi besar, seorang nabi yang sangat disegani, ternyata tidak luput juga dari ketakutan. Stres yang begitu luar biasa, sampai melarikan diri ke padang gurun, sampai melarikan diri berjalan sampai 40 hari, menemukan satu gua dan menyimpan diri di sana. Dan dia sedang berkata, lebih baik aku mati daripada aku menyambung hidup. Kenapa rupanya sampai sedemikian stres hamba Tuhan ini? Bukankah dia hamba Tuhan sebenarnya Tuhan tempat perteduhannya? Bukankah dia hamba Tuhan sebenarnya dia tahu bahwa doa itu tempat untuk dia dapat menyampaikan keluh kesahnya? Yes, saya mengerti. Tetapi bicara masalah, bicara pergumulan, bicara ketakutan, tidak melihat jubah apa yang kau pakai, tidak melihat gelar apa yang kau miliki, tidak melihat seberapa banyak uang yang kau miliki dan kau tabungkan. Sekali lagi, ketakutan milik semua orang. Ada apa dengan Nabi Elia ini? Ternyata Bapak Ibu, Alkitab mencatat begini. Izebel yang adalah istri Ahab menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Apa yang dimaksudkan nyawa salah seorang dari antara mereka itu? Karena rupanya Nabi Elia telah membunuh 450 Nabi Baal. Dan kemudian berita itu disampaikan kepada istri daripada Ahab oleh Ahab sendiri dan berkata, dengar nih, ada seorang hamba Tuhan, ada seorang nabi yang bernama Elia. Dia telah membunuh nabi-nabi kita, Nabi Baal itu 450 orang dan tewas di tangan oleh Nabi Elia ini. Mendengar itu, Izebel bangkit berdiri dan berkata serta menyuruh seseorang untuk pergi menyampaikan pesan ini. Dengar, pesan itu belum sampai, hanya baru didengar, hanya baru diketahui, tetapi yang terjadi adalah Elia sangat ketakutan. Sangat ketakutan sampai akhirnya ingin memilih untuk bunuh diri. Inilah yang saya katakan Bapak Ibu, intimidasi dan teror. Hidup manusia tidak pernah lepas daripada intimidasi. Ada tuduhan, ada teror. Dan bahkan kadang-kadang dalam kita hidup berumah tangga dan hidup bergereja dan hidup bermasyarakat, intimidasi ini sering muncul di hidup kita. Intimidasi dari masa lalu, intimidasi dari kuasa kegelapan, intimidasi dari orang-orang yang sukanya kepo dan akhirnya menunjuk jari pada kita dan berkata, lo tahu nggak, gara-gara lo nasib gua begini. Ini yang terjadi pada John Kay ketika diwawancarai oleh King Andy. Dia bertanya kepada John Kay, apa yang kau rasakan waktu di penjara? Akibat ulahnya dia masuk di penjara. Dan begitu bengisnya orang ini, ditaruhlah dia di penjara. Hanya dia seorang diri, tidak ada yang lain. Dan penjara itu yang disebut dengan penjara kelas kakap, kelas tinggi. Dan penjara itu menjadi tempat untuk dia ditaruh di sana. Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Malam-malam katanya setan datang dalam bentuk suara. Dan suara itu datang kepada John Kay dan berkata, hai John Kay, kau cuma seorang diri di sini. John Kay berteriak, tolong aku, lepaskan aku, bukan aku yang salah, ini tidak patut kau lakukan, tolong aku. Tapi suara yang sama datang berkata, hai John Kay, tidak ada yang bisa menolong kau. Hanya satu, ambillah ini langkah, yaitu apa? Bunuh diri dan matilah. Karena hidupmu sudah tidak ada gunanya. Kau akan mati di sini, kau akan mayat di sini, dan satu orang pun tidak akan dapat mengingat engkau siapa orangnya. Bapak Ibu, di tengah kehidupan kita, kadang-kadang kita mendengar suara sejenis begitu.
Yang kadang-kadang kita sudah tidak berdaya menghadapi hari hidup ini. Dan suara itu dan berkata, matilah, bunuh dirilah, cebunglah dirimu, buanglah dirimu, enyahkanlah dirimu, dan kemudian larilah, tinggalkanlah. Karena kematian menjadi jalan yang aman buat engkau. Dengar baik Bapak Ibu, itu bukan suara Tuhan. Itu suara setan. Dan setan ingin membuncuri, membunuh dan membinasakan. Supaya hidupmu binasa dan masuk api neraka kekal. Itu pula lah yang sedang terjadi, intimidasi yang begitu luar biasa dari apa yang sedang terjadi di YouTube. Hari-hari ini muncul sekte baru, namanya sekte progresif. Sekte ini begitu luar biasa karena apa? Mempengaruhi banyak anak muda yang punya teologi, punya pengajaran yang kemudian berprogresif, di mana Alkitab disesuaikan dengan keadaan sekarang. Alkitab disesuaikan dengan apa yang ada sekarang. Seolah-olah ada satu spirit bahwa Alkitab itu tidak lagi relevan dengan zaman sekarang. Bapak Ibu, ini menjadi tantangan buat kita. Ini menjadi teror. Standarnya Tuhan diturunkan pada standar manusia. Alkitab dicocokkan dengan hidup manusia. Bukankah itu suatu kebiadaban? Bagaimana hidup kita cocokkan dengan apa? Tuhan kita suruh mencocokkan diri dengan hidup kita. Tuhan, kau harus sama dengan apa yang aku mau. Kalau kau tidak sama dengan aku punya mau, maka aku harus katakan, kau kejam. Karena salah satu ajarannya berkata bahwa ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Agama lain pun bisa diselamatkan, asal saja dia baik. Agama lain pun bisa ditolong, bisa masuk surga, asal saja dia baik. Lalu di mana makna berkata bahwa I'm the way, I'm the truth, bahwa aku adalah jalan, aku kebenaran, dan aku hidup? Di mana makna itu? Karena ajaran ini begitu luar biasa, di mana Alkitab disesuaikan dengan hidup kita. Apakah itu benar? Saya katakan salah. Yang harus disesuaikan bukan Alkitab dengan hidup kita, tapi hidup kita harus disesuaikan dengan firman Tuhan. Katakan amin. Itu yang benar. Bukan kita paksa Tuhan turun menjadi sama seperti kita, lalu kemudian kau Tuhan harus ikut saya punya mau. Ini yang benar, yaitu kita harus ikut Tuhan, bukan Tuhan yang harus ikut kita. Haleluya. Ajaran ini nampaknya tipis, tetapi ini menjadi ancaman teror yang mau menggugat imanmu, supaya akhirnya imanmu itu berubah dan kemudian menjadi iman yang lemah. Dengar baik Bapak Ibu, ketakutan ini begitu luar biasa. Kenapa saya katakan teror yang dihadapi Elia cukup keras, cukup tajam. Bukan saja mengganggu tubuhnya, mengganggu jiwanya, sampai mengganggu trikotomi tubuhnya, tubuh, jiwa, dan rohnya. Bapak Ibu, ini yang kita alami. Padahal Bapak Ibu, baru saja dia membunuh 450 Nabi Baal. Seharusnya pesta kegembiraanlah yang muncul. Seharusnya dia bersuka cita, bergembira. Karena apa? Nabi Baal itu telah ditewaskan dan dikalahkan. Tapi sekali lagi, stres, depresi, tidak memandang rajin ke gereja kah atau tidak, jadi hamba Tuhan kah atau tidak, jadi pelayan Tuhan kah atau tidak. Kalau stres sudah muncul, depresi sudah muncul, siapapun bisa mengalaminya. Secara psikologi dikatakan stres itu ada levelnya. Ada levelnya, level low, under low, kemudian optimum, moderate, too much, overload, sampai akhirnya burn out. Burn out, bayangkan. Orang cerita Tuhan udah gak ngepek apa-apa. Lo gak ke gereja, gak apa-apa. Saya gak ke gereja pun masih makan. Lo gak berdoa, ngapain berdoa? Gak berdoa pun gaji tetap datang dari bos. Gereja itu sudah gak ada lagi jadi keinginan. Dekat dengan Tuhan itu bukan lagi sebuah kerinduan. Hati-hati, mungkin Anda sedang burn out di sini. Orang mengajak kau datang ke gereja hari Minggu, kau berkata, buang gerejamu itu. Orang berkata masih ada Tuhan di sana. Cerita Tuhan, bohong. Justru yang beragama bisa bunuh orang. Gak usah cerita agama. Agama bikin orang justru menjadi kecewa dan kecewa. Beragama tapi tusuk orang. Beragama tapi saling bohong.
Bukankah Israel orang beragama? Bukankah orang Gaza beragama? Tapi mengapa orang Israel, orang Gaza saling serang sampai hari ini? Padahal mereka orang beragama, pakai sorban agama, fashion agama. Di mulutnya ada kata shalom, di mulutnya ada kata alhamdulillah. Tapi orang beragama sampai sekarang gak akur-akur tuh. Orang bisa jadi burn out, hangus. Pendeta pun bisa mengalami yang sama, Bapak Ibu. Makanya hari-hari hidup ini perlu harus diatur demikian rupa untuk senantiasa masih ada kerinduan kita cari Tuhan. Haleluya. Gembala dari depan ini tentunya memuji setiap kesetiaan Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu sangat sibuk. Saking sibuknya pun, apa kabar tante? Oh sorry, sibuk, kata dia. Bukan sibuk lagi, sudah pakai jet. Apa? Sibuk, kata dia. I know. Banyak langganan. Saya tahu. Oh, banyak orderan. Saya ngerti. Oh, Pak, aku kerja 2 kali kerja ini, Pak. Oh, banyak customer. Apa customer? Customer itu apa? Customer itu apa? Kus dan bersama kemer jadi customer. Saya ngerti. Saya lihat dari wajah-wajah Bapak Ibu ini, semua orang sibuk. Saya tahu kalau kita nggak sibuk katanya, bagaimana kita mau bayar rent? I understand. Tapi dengar baik Bapak Ibu, jangan sampai burn out. Kalau sudah hangus burn out, udah nggak bisa rasa apa-apa, bahaya hidup kita. Bisa-bisa kita hanya agama Kristen KTP. Gereja tidak jadi kerinduan, melayani Tuhan ogah-ogahan. Disuruh memberi perkataan kepada Tuhan, langsung kita bilang, itu gereja makan duit ya, itu gereja rakus amat. Hari-hari pendeta khotbah duit. Bapak Ibu, mari kita belajar. Stres ada levelnya. Ada stres karena penyakit gak sembuh-sembuh. Ada stres karena apa? Karena bil yang begitu banyak. Ada stres karena apa? Ada karena masalah kesehatan. Ada banyak orang stres. Ada juga stres karena apa? Karena teman. Ada juga stres karena apa? Karena hutang gak dibayar-bayar. Kita bilang, buset dah, lagi ngutang mulut manis semanis madu. Giliran ditagih, galakan nih. Pernah ketemu orang begitu nggak? Oh, sering sekali. Di sini gak ada ya? Oh, haleluya. Orang Narwastu tidak pandai mengutang. Gak ada yang Pak Somi jujur sekali, gak ada yang ngaku katanya. Waktu minjam kan, goyang-goyang itu pantat. Apalagi datang ke rumah, kalau sudah gosok paha, artinya apa? Maksudnya apa? Bisa pinjam gaji. Nanti minggu depan gue balikin. Cepet kok. Minggu depannya ada, dia bilang sorry Ci, gak ada. 2 minggu pun gak ada. Sampai berminggu-minggu, minggu lepas minggu, utang kagak bayar, nongol di gereja pun kagak ada. Jelas itu bukan Narwastu, tapi di Jakarta. Bapak Ibu, banyak orang stres. Level stres apa yang kau miliki sekarang? Masih low? Atau mungkin sudah optimum? Semua kita pun mengalami itu. Bukan cuma Elia. Tapi hari ini kita belajar bagaimana cara Tuhan menolong Elia yang sedang takut dan depresi. Kalau cuma cerita masalah tidak ada way out, ini bukan khotbah. Tapi kita melihat hari ini bagaimana caranya Tuhan menolong Elia yang sedang burn out itu. Hampir bilang, yang sudah bilang begini, lebih baik aku mati dan kemudian selesai hidupku. Yang pertama, baca ayat ini dengan kuat. 1, 2, 3. Sesudah itu 1, 2, 3. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah dan makanlah. Baca lebih kuat, lebih keras dulu. Kayak orang stres saja.
Baca lebih keras, 1, 2, 3. Sesudah itu bangunlah, makanlah. Nah itu dia, nggak stres itu. Bapak Ibu, Tuhan mengunjungi Elia. Orang yang lemah, orang yang stres, orang yang depresi. Depresi, stres, tanda kita lemah. Bagaimana orang lemah menolong orang lemah? Dirinya tidak bisa menolong dirinya. Makanya inisiatif pertama datang dari Tuhan. Orang yang sedang punya pergumulan Elia tidak bisa menolong dirinya. Itu seperti aliran apa? Gelombang laut, pusaran laut yang mencoba keluar dari laut. Semakin dia berusaha keluar, semakin dililit oleh ombak di tengah laut itu. Itulah nasib manusia. Sekali lagi, manusia itu rapuh. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Gak mampu. Jujur, kita ini rapuh. Mulai daripada peristiwa Adam yang jatuh di dalam dosa, kita tahu bersama itu. Tuhan sudah berkata, jangan makan. Dan ternyata mereka mengambil makanan itu, saling berbagi satu dengan yang lain. Diminta pertanggungan jawab, yang mereka coba buat hanya satu, saling menyalahkan. Itulah kerjaan manusia. Tidak pernah cari jalan keluar, tidak pernah cari solusi. Yang selalu muncul adalah saling menyalahkan. Lo sih yang kasih makan, lo sih yang petik, lo sih ini gara-gara lo. Tetapi beda cara Tuhan. Tuhan mencari dia dan berkata, di manakah engkau berada? Itulah yang saya katakan inisiatif dari Tuhan. Di keberdosaan manusia, manusia tidak bisa cari Tuhan. Harus Tuhan yang datang mencari manusia itu. Karena yang suci itu tidak dapat dihampiri dengan tangan yang kotor. Itulah hebatnya Tuhan kita yang luar biasa. Yang tidak meninggalkan kita di keberdosaan itu. Tapi yang justru mencari kita. Mencari. Dan berkata, hai Greg Muller, di manakah kau berada? Karena aku sudah tidak sanggup mencari dia. Terlalu najis hidupku ini. Luar biasa kasih Tuhan. Manusia cuma hanya bisa bikin salad dari pohon ara. Mungkin dia bisa menyelesaikan, tapi penyelesaian yang sementara. Kurang nyaman, kurang comfortable, kurang proper. Tetapi Tuhan memberinya pakaian dari kulit binatang. Beda dari bawah, dari daun. Sangat beda dari kulit binatang. Hendak menceritakan kepada kita, dialah Yesus, anak domba Allah itu, yang rela mati bagi setiap umat manusia yang berdosa. Itu jelas tipologi Alkitab, bahwa di perjanjian lama Kristus sudah hadir dalam bayang-bayang keselamatan, bahwa yang bisa menebus, menyelamatkan, menolong Adam dan Hawa itu adalah harus kulit binatang. Dan saya percaya itu binatang yang hidup. Untuk menjelaskan, Kristus pun harus mati jadi anak domba untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Sekali lagi, kita butuh Tuhan. Sekali lagi, Tuhan sangat peduli dan mengasihi kita. Dengar baik, orang yang stres gak bisa kau menyelesaikannya dengan dirimu. Kau harus cari Tuhan. Haleluya. Amin. Kau harus cari Tuhan. Kalau kau tidak cari Tuhan, kau akan tenggelam, kau akan binasa di lumpur dosa itu. Dan akhirnya hilanglah hidupmu. Elia sudah hebat, tapi tetap gak mampu menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, Tuhan berempati dengan Elia. Di ayat ini bilang begini, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya. Hebat Tuhan kita bukan? Dia tidak bosan-bosan menjumpai engkau. Dia tidak bosan-bosan cari kau.
kalau dia tidak bosan-bosan melihat mukamu yang stres itu. Coba lihat muka-muka orang stres. Oh, mau jumpa aja enak kan. Muka lo baru umur 35 sudah kayak 53. Stres lo ya. Sebel kan ketemu orang stres. Pasti orang stres sensitif. Pasti orang stres apa? Mudah tersinggung. Tapi lihat ayat ini. Tuhan gak capek-capek. Dia mau ketemu Elia. Keberapa kali? Kedua kali. Lihat hebatnya Tuhan kita itu. Dia ketemu walaupun waktu pertama kali cuma disautinya seadanya. Cuma gak disambut dengan hebat. Maklum orang stres. Gak ada yang baik di hidupnya. Maklum orang depresi. Gak ada yang bisa untuk dia menghibur seseorang yang menyapanya. Hanya dia bangun, makan, udah selesai. Gak peduli apa-apa. Tapi dengar, Tuhan tetap datang untuk kedua kalinya. Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti apa? Terlalu jauh bagimu. Mulai Yesus masuk melalui berita malaikat ini, firman ini berkata, kamu kan mau jalan jauh. Kalau kau jalan jauh nanti kalau nggak ada perut kosong pasti kau mati pingsan. Makan lagi nih. Karena apa? Dia sangat peduli dengan Elia ini. Siapapun orang tidak suka dihakimi. Siapapun yang hadir di sini tidak suka dihakimi. Betul Bapak Ibu? Makanya jangan jadi hakim. Jangan jadi hakim. Jangan jadi hakim aja udah Tuhan katakan, apalagi kepo. Ini penyakit orang Indonesia ini sekarang ini susah dicari obatnya. Terlalu kepo sama hidup orang. Orang datang baju merah, baju merah, pasti lagi marah. Mau merah kah, mau kuning kah, mau biru kah? Ngapain lo pikirin? Datang pakai baju putih. Mau jadi pendeta ya? Pendeta ya? Kayaknya, wah, mau putih kah, mau merah kah, mau biru kah? Mau ngusilin apa? Tapi kadang-kadang ada orang begitu. Saya tahu di Narwastu tidak ada di sini baik-baik semua. Amin. Amin. Gak mau kepo sama orang. Amin. Amin. Yang penting shalom, haleluya, puji Tuhan. Amin. Gak bisa shalom, haleluya. Duit itu ada berapa? Gak ada di sini. Gak ada di sini. Gak ada di sini. Di sini semua baik-baik. Amin. Amin. Shalom. Apa kabar? Baik semua keluarga. Haleluya. Apa yang bisa saya doakan? Mantap. Amin. Harusnya begitu. Jangan shalom. Apa kabar? Ujung-ujungnya apa? Bisa pinjam enggak? Aduh. Siapapun orang tidak suka dihakimi. Jangan jadi hakim. Tuhan datang kepada Elia, Tuhan tahu keadaan Elia. Tuhan gak khotbahin Elia dan bilang kepada Elia, kau harus buat ini. Kenapa lo di sini? Lo kualat ya, kena kutuk ya, dosa lo banyak sih. Tidak. Elia datang kedua kali. Apa Tuhan datang kedua kali dan berdialog dengan dia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kebangkitan Kristus ada penampakan diri di jalan menuju Emmaus. Kedua orang ini berbincang satu dengan yang lain. Tapi sayang, seribu sayang, ada orang menyapa mereka, lalu kemudian mereka bertanya, adakah kamu tidak tahu bahwa ada seorang yang mati dan kemudian bangkit? Dan mereka lupa, mereka nggak sadar bahwa itu ada Yesus yang menyapa. Ayat yang ke-16 dikatakan dalam Lukas 24. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. 2 minggu yang lalu ada pengkhotbah datang dari Jakarta berkhotbah dengan kita dari gereja Isa Al-Masih, membahas kisah ini. Mengapa mereka tidak mengenal Yesus? Jawabnya adalah karena mereka sangat kecewa. Kekecewaan mereka sangat jelas. Kenapa Yesus itu mati dan kemudian dia tidak ada ceritanya lagi. Mereka lupa apa yang pernah difirmankan, bahwa betul dia mati tapi dia akan bangkit. Mereka
kecewa, mereka kehilangan figur contoh teladan di hidup mereka. Dan itulah orang yang kecewa. Seringkali mereka tidak tahu bahwa mereka sedang kecewa, dan kemudian mereka mulai menyalahkan satu dengan yang lain, karena kekecewaan itu yang menutup mata mereka. Bapak Ibu, melalui ayat ini sedang menjelaskan pada kita, Tuhan berempati dengan keadaan kita. Yesus berdialog dengan mereka sampai akhirnya mereka mengerti bahwa itu adalah Yesus Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya ketemu sebuah buku yang hebat. Judulnya adalah The Power of Less. Pernah orang bicarakan tentang buku ini, tapi nggak terlalu tertarik saya. Sampai akhirnya saya ketemu, membacanya, saya begitu kagum dengan penulisnya. Dikatakan di dalam belakang buku ini, less is powerful. Seolah bertolak belakang dengan zaman sekarang, yang zaman postmodern ini. Semuanya mau get more, get more, get more, get more. Dapat lebih, dapat lebih, dapat lebih, dapat lebih. Sampai akhirnya kita jadi stres. Mau pengen rumah 1, rumah 2, rumah 3, punya mobil 1, mobil 2, mobil 3, punya kemudian perabot-perabot mewah yang dari sini, dari luar negeri, dari mana. Kita ingin punya semua hal. Sampai akhirnya kita lupa bahwa manusia kita terbatas. Tapi buku ini mengajar begini, kita harus kadang-kadang belajar the power of less. Belajar bagaimana jangan terlalu tamak hidup ini, jangan terlalu serakah hidup ini. Belajar cukup dengan apa yang ada. Tapi susah Pak, kebutuhan banyak Pak, kita harus dapat untung banyak Pak, lebih Pak. Tapi seringkali itu yang buatin kita stres. Betul Bapak Ibu? Ekspektasinya terlalu tinggi, ekspektasinya terlalu berlebihan, sampai akhirnya nggak bisa memikul beban yang ada. Saya bilang sama istri, kalau Tuhan beri kita anak 2, Tuhan pasti tahu bagaimana beban kita untuk mau menyelesaikan mengurus 2 anak kita. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu tahu akan keberadaan dan kesanggupan kita. Dan belajar dari buku ini, saya belajar 4 hal. Yang pertama adalah focus on the goal. Pikirkan balik, apa tujuanmu datang ke Australia? Apa tujuanmu bikin bisnis? Kalau tujuanmu bikin bisnis clear, jelas, ikut tujuan itu. Ikut tujuan itu. Tanya balik, review balik. Apa tujuan hidupmu? Pak, saya tujuannya begini. Sudah, kejar tujuan itu. Sebab kalau kau fokus, kau akan dapatkan, dan kemudian kau akan berhasil di dalamnya. Yang kedua, fokus on the now. Fokus yang sekarang. Jangan terlalu muluk-muluk pikir 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, 100 tahun akan datang. Sampai dia berkata seperti Khairul Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Bro, hidup siapa yang tahu besok atau hidup kita? Fokus on now. Yang ketiga, saat menyentuh saya, fokus on the task at hand. Kadang terlalu sibuk kita lihat di tangan orang, lupa kita apa yang ada pada tangan kita. Kita orang yang diberkati Tuhan, katakan amin. Katakan amin. Kita orang yang disayang Tuhan, katakan amin. Kita orang yang diberkati Tuhan, katakan amin. Berkat gak melulu itu harta, kesehatan itu juga berkat. Yang setuju dengan saya katakan amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Berkat itu gak melulu rumah. Berkat itu masih kita bisa senyum, itu berkat. Berkat itu bukan hanya mendapat. Kalau kita cuma dapat sesuatu, serakannya hidup. Padahal Tuhan sudah berikan 2 tangan, tangan kiri, tangan kanan. Tangan satu memberi, tangan satu menerima. Hidup ini bukan hanya menerima, tapi hidup ini memberi. Katakan amin. Gak selalu kita harus mau dapat sesuatu. Kita fokus apa yang ada pada tangan kita. Kalau apa yang ada pada tangan kita, kita bisa syukuri. Puji Tuhan. Mengapa kita sibuk lihat di tangan orang? Rezekinya beda-beda. Yang setuju dengan saya katakan amin. Jangan sibuk lihat apa pada tangan orang. Orang pergi jalan-jalan ke luar negeri, ya kalau kita nggak mampu, ngapain dipaksa?
Orang kalau makan sesuatu, oh bintang 5 diposting lagi, oh gua pengen ke sana. Jangan paksa bro. Hidup ini masing-masing ada kelasnya. Kalau kelas kita masih kelas warteg, puji Tuhan. Di warteg pun Pak sehat 5 sempurna, sama senyumnya mbak-mbak. Mau nambah lagi mas? Yang terakhir dari buku ini saya belajar, fokus on the positive. Terlalu negatif kadang hidup kita ini, sehingga apa? Susah kita mensyukuri apa hidup ini. Tuhan masih kurang ini, Tuhan masih kurang ini, Tuhan. Tahukah Bapak Ibu keindahan hidup ini belajar kita mengucap syukur. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Belajar mengucap syukur. Positif itu penting. Jangan selalu lihat kekurangan orang. Oh, ini nggak cocok ini orang. Oh, ini nggak bagus ini orang. Oh, ini jahat ini orang. Oh, ini orang ini jelek ini. Oh, ini jelek. Sampai kapan kita bisa jadi berkat buat orang lain? Sama kita dalam hal berumah tangga. Kalau kita selalu lihat kejelekan suami kita, jangan-jangan kita nggak bisa tidur dengan dia. Lebih suka kita tidur sama anjing daripada tidur sama suami kita. Kita harus belajar lihat kebaikan suami kita. Oke lah, mungkin dia belum percaya sama Tuhan. Belajar kita, oh iya, dia sudah jodohkan. One day nanti, waktunya Tuhan, pasti dia percaya sama Tuhan. Amin. Ada iman begitu. Jangan selalu lihat istri kita jeleknya, dasar cerewet, nenek lampir. Aduh, ngomong terus. Gua kepret juga ini. Bapak Ibu, ada hal yang baik dari istri kita. Kalau hanya lihat yang jelek, yang negatif, yang buruk, yang ini. Saya ketemu 2 teman, saya bertanya tentang pernikahan mereka. Saya bilang, saya bawa kamu pergi jalan. Berapa lama sudah pernikahanmu? 33 tahun. Wah, luar biasa saya bilang. Bapak 35 tahun. Luar biasa. Kok luar biasa Pak katanya? Saya bilang, gak mudah menjaga rumah tangga. Sorry to say, sehebat-hebatnya Ahok, harus kita tahu faktanya. Menjaga rumah tangga bukan mudah. Saya usia pernikahan saya 17 tahun. Oh, apa Bapak Ibu nggak lihat wajah stres di wajah saya? Salah sendiri ngapain menikah sama istri Tionghoa. Selalu cari duit. Ceng. Ada orang makan ngomongin saya, salahin sendiri. Kan baru tahu kan? Tapi Bapak Ibu, saya tanya sama mereka, apa rahasianya Pak? Kok Bapak bisa akur sama Ibu? Saya bilang sama dia bilang begini, saya bersyukur istri saya nggak cerewet, kata dia. Maksudnya Pak gimana? Istri saya itu apa adanya. Dia nggak terlalu mau komporin saya. Dia nggak cek handphone Bapak. Oh, dia nggak mau cek handphone saya. Dia nggak suka mau cek handphone. Dia percaya kepada hati saya. Yang penting saya tanggung jawab. Tapi kan perempuan itu harus cerewet Pak. Kalau nggak cerewet, laki-lakinya suka nggak pulang ke rumah. Enggak, istri saya itu nggak cerewet katanya. Kalau dia mau tegur sesuatu, dia tegur baik. Kalau dia ngomel sesuatu tepat pada waktunya. Bukan kayak sebentar, cuma tidur dia. Saya pikir-pikir perlu juga kita belajar ini. Karena apa? Di hidup ini dengan belajar positif. Jangan selalu lihat kekurangan orang, kekurangan pasangan, kekurangan istri, kekurangan suami. Belajar positif. Kalau kita belajar lihat sesuatu positif, saya percaya dari hati yang positif, keluar dari mulut positif, berkat kita pun berkat yang datang dari Tuhan. Sebab tidak pernah keluar hal yang positif dari hati yang negatif. Betul Bapak Ibu? Saya belajar dari buku ini, The Power of Less. Kalau memang itu rezeki kita, syukuri. Dan selalu saya bilang, saya bersyukur untuk pernikahan saya. Saya menikah dengan istri saya, sekalipun saya banyak kekurangan, dia ada kekurangan, tetap saling melengkapi satu dengan yang lain. Haleluya, amin, amin. Kalau istri saya itu maunya rapi semua, sampai begitu rapi semua mau dibuang.
Saya ini tidak begitu modelnya. Selalu taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini. Maklum, multitask, semua mau dikerjakan. Bikin desain, bikin musik, bikin ini, semua bikin. Rumah berubah menjadi gudang. Selalu saya dimarahin, dibilang, ini kenapa nih? Mau tidur di sini susah, tidur di sini susah. Semua barang-barang kamu, kata dia. Tapi saya bilang, maafkan sayangku, aku memang yang beginilah. Tapi akhirnya saling melengkapi. Kalau dia nggak ada belajar, saya mau rapikan satu dengan yang lain. Pulang-pulang dia senang. Kok rapi rumah ini? Kata dia. Nyindir ya, nyindir ya, nyindir ya. Saya jadi belajar satu hal. Belajar untuk positif. Haleluya. Amin. Belajar positif. Jangan takut pergi mall. Itu cuma terjadi di Bondai. Haleluya. Haleluya. Siapa nanti mau pergi sekalian? Gak ada ya. Jangan-jangan takut nanti. Takut-takut setiap jalan lihat ke belakang. Siapa yang bawa pisau? Siapa yang bawa pisau? Siapa yang bawa pisau? Siapa yang bawa pisau? Tiba-tiba bawa pisau, tapi pisau sayur. Kan ngeri tuh. Karena katanya ditusuk itu dari belakang katanya. Sampai akhirnya Perdana Menteri itu memuji wanita itu yang berani untuk menghadapi seorang yang namanya pembunuh itu atau yang penusuk itu. Jangan jadi trauma. Jangan-jangan kita takut dengan bayang-bayang kita nanti. Percayailah, Tuhan sanggup melindungi, menjaga kita. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Polisi sudah dengan cepat menangkap orangnya, bahkan mengidentifikasi dan bukan menyelesaikannya. Cuma sayang kenapa dia mati. Sebab biasanya kalau dia hidup bisa diinterogasi. Kamu punya komplotan atau tidak? Tapi sekali lagi, jangan sampai fobia. Akhirnya, kenapa nggak belanja ke mall? Nggak ada makanan di meja. Gua nggak belanja. Gua takut ke mall. Akhirnya suami jadi puasa. Hanya karena peristiwa di sono, kita pun akhirnya jadi korban di rumah. Tidak ada demikian. Yang jelas, katanya Bondai sudah ditutup. Lalu kemudian mall yang lain pun saya pastikan bahwa ada tentu polisi berjaga-jaga. Saya harap jangan sampai nanti setiap orang masuk mall macam di Jakarta harus di scan tas dulu. Kan bikin ribet itu kan. Jadi setiap apa? Tas. Setiap apa? Tas. Setiap apa? Tas. Akhirnya apa? Jadi susah. Ini nih orang yang bikin sesuatu gara-gara cuma satu orang, repot kita semuanya. Ini bisa sampai 1 bulan di mall tutup nih. Sebab harus diinvestigasi dengan rapi. Apalagi itu terjadi di Bondai. Sekali lagi saya katakan pada Bapak Ibu, jangan jadi fobia. Think positif. Kalau memang belum penting, masih ada mall-mall yang dekat rumah, tentunya kita berdoa, Tuhan, saya yakin nyawaku aman dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi masih ngumpul nanti di Iskaden? Iya. Masih pesan itu air minum itu, jus, Ibu Eki. Iya. Jadi kita masih minum kopi nanti. Ya, Pak Sony, tahu Pak Sony ini dulu ketemu di mana dengan Pak Sony ini? Di mall. Iya. Beliau selalu hadir dan berkata, mana itu pendeta? Bukan mau main silat, tapi mau diskusi. Dan kemudian apa? Puji Tuhan, akhirnya sering ketemu dan ketemu di gereja. Dulunya ketemu di mall aja, betul Pak Sony ya. Saya nggak nambah-nambahin Pak, kan kita bertemu di mall, lalu kemudian bisa ketemu di gereja. Luar biasa. Hah? Betul Pak. Nah, lihat kan. Jadi mall bukan tempat menakutkan, bisa menjadi tempat menjalin persaudaraan. Akhirnya kita bisa ngobrol satu dengan yang lain. Bisa 3 jam di sana. Sekali lagi, think positif. Jangan jadi fobia. Haleluya. Yuk beri tepuk tangan dulu yang baik buat Tuhan kita. Saya tutup dalam 5 menit lagi. Kehidupan Yusuf dihadapi dengan perspektif yang benar. Dia pernah dibully, dibuang, dijual, difitnah, dipenjara, dilupakan. Tapi Yusuf bilang, kamu reka-reka yang jahat. Tapi Tuhan mereka-rekakannya demi kebaikan. Di sini Yusuf rahasianya berkemenangan untuk semua keadaan yang dihadapi. Siapa tidak stres kalau dibully? Siapa tidak sakit kalau dibuang keluarga?
Siapa tidak kepahitan sampai dijual hidupnya? Siapa tidak marah difitnah? Siapa tidak kesal di penjara? Dia bisa balas dengan kekuatannya. Apalagi ketika dia sudah menjadi orang penting di atas. Tapi yang menarik adalah dia berpikir positif. Sampai dia berkata, memang kamu pikir itu membuatnya kejahatan, tapi Tuhan membuat itu demi kebaikan. Sehingga kita bilang, semua baik. Karena apa yang Tuhan buat, semua baik. Amin. Dan saya percaya Bapak Ibu, yang ketiga terakhir, Tuhan mengingatkan Elia. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Saya memahami secara psikologi, laki-laki kalau sedang stres, maka harus diingatkan tanggung jawabnya. Laki-laki itu identik dengan tanggung jawab. Masih ingat dulu pertanyaan saya? Kenapa wanita terbuat dari tulang? Kenapa laki-laki terbuat dari tanah? Ada yang tahu jawabnya? Ibu-ibu bilang, laki-laki terbuat dari tanah karena laki-laki bau tanah, cepat mati. Tunggu dulu bro. Ada wanita yang ngomong gitu. Buktinya di kampung kami lebih banyak janda daripada balu. I know. Tapi apakah itu alasannya mengapa wanita terbuat dari tulang, laki-laki terbuat dari tanah? Orang bilang laki-laki terbuat dari tanah karena mereka itu suka petani. Bukan itu maksudnya. Wanita disebut tulang, terbuat dari tulang karena wanita itu kuat. Wanita yang datang ke tempat ini, dengar baik, sudah naturmu engkau wanita kuat. Tidak ada seorang pun yang bisa melemahkan kamu. Terbuat dari tulang. Pernah lihat pembakaran mayat? Daging dibakar, kulit dibakar, semua dibakar. Semua hilang lenyap. Yang tinggal terakhir apa? Tulang. Dan tulang itulah yang dihancurkan menjadi akhirnya ada debu. Artinya apa? Setiap wanita dengar, hakikatmu, takdirmu, nasibmu, engkau wanita kuat. Jangan ada yang melemahkan kamu. Karena Tuhan menciptakan engkau terbuat dari tulang rusuknya laki-laki. Itu luar biasa. Jadi wanita-wanita yang hadir hari ini, dengar, kalau kau sakit, kau mungkin sedang ada masalah, ingatkan dirimu, aku nggak boleh menyerah. Aku kuat, aku kuat, aku kuat. Laki-laki mengapa terbuat dari tanah? Jawabnya adalah, tanah itu adalah sumber. Dari tanahlah keluar kacang. Dari tanahlah keluar kehidupan. Dari tanahlah yang disebut dengan keluar hal-hal yang disebut sumber kehidupan. Biar gimana pun laki-laki itu, mungkin sudah ada penyakitnya. Mungkin sudah umur lanjut alias lansia. Mungkin sudah sepuh. Tapi kalau laki-laki itu ada di rumah, jauh lebih aman rumah itu. Karena masih ada ayah di sana. Laki-laki itu kepala, artinya sumber. Kaki sakit, kepala merasakannya. Tangan sakit, kepala merasakannya. Laki-laki itu sumber. Untuk menjelaskan kepada kita, apa maksudnya? Laki-laki itu akan selalu dituntut tanggung jawabnya. Itu Tuhan datang kepada Elia. Elia, apa kerjamu di sini? Kalau laki-laki disinggung kerjaannya, dia akan cepat bereaksi. Karena apa? 3 hal yang selalu laki-laki diskusikan. Laki-laki kalau kumpul sama laki-laki, jarang cerita bulu mata khatulistiwa. Gak pernah kami cerita, oh bagaimana cerita tentang alis. Gak pernah, alis membahana, itu bukan kita punya urusan. Kita selalu bicarakan 3 hal. Yang pertama politik, yang kedua hobi, yang ketiga kerjaan. Cerita aja 02, langsung nyambar. Prabowo. Nyambar. Langsung nomor 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Terakhir, nomor 1, amin. Cerita saja hobi, cerita pancing. Oh dia bisa panjangkan ceritanya. Bagaimana cara menangkap ikan, warna apa, dan jenis mana. Itu bisa dia cerita.
Dan terakhir, laki-laki paling suka cerita kerjaannya. Oh, di kerjaan saya begini, gini, panjang dia akan cerita. Dan benar Bapak Ibu, Tuhan datang dalam psikologi itu kepada Elia. Elia, lo kerjaan apa di sini? Tiba-tiba Elia langsung cerita. Baca bersama 1, 2, 3. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin lihat. Waktu pertemuan pertama gak ada cerita apa-apa. Waktu pertemuan kedua gak ngoceh apa-apa. Tapi waktu ditanya yang ketiga, kamu kerjaan apa? Elia langsung cerita kerjaannya. Aku ini seorang diri yang masih hidup. Mereka ingin mencabut nyawa. Bapak Ibu, hebat sekali. Tuhan mengingatkan kerjaan Elia. Langsung Tuhan masuk dengan kalimat ini. Bisa baca dengan keras. Ayat terakhir, 1, 2, 3. Berfirman Tuhan kepadanya, keras semua. Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja orang atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan. Langsung Tuhan kasih job description. Lu jangan stres-stres di sini. Lu jangan minta mati. Ingat kerjaan lo, urapi Hazael. Ingat kerjaan lo, urapi Yehu. Ingat kerjaan lo, urapi Elisa. Tiba-tiba dia bangun. Dia keluar. Dia udah gak stres lagi. Dia urapi Hazael. Dia urapi Yehu. Dia urapi Elisa. Dan dia pulih. Bapak Ibu, semakin kita hanya pikirkan diri kita, semakin kita depresi. Tapi kalau kita pikirkan bagaimana tanggung jawab kita untuk orang lain, hidup ini dengan baik Bapak Ibu menjadi indah. Amin. Amin. Jangan cuma pikir untuk selfish. Kau akan akhirnya stres. Coba pikirkan bagaimana hidupmu jadi berkat untuk orang lain. Tahukah Bapak Ibu, kalau engkau tidak datang setiap hari Minggu ke sini, ada kerinduan orang-orang yang ingin nyapa engkau, ngobrol dengan engkau. Kalau hanya cuma pikirkan siapa nggak peduli dengan aku, siapa yang mau peduli, itu membuat engkau bisa depresi. Tetapi kalau kau ingat hidupmu jadi berkat buat orang lain, hidup ini menjadi indah. Karena hidup kita bisa menjadi alat keselamatan, alat pertolongan bagi orang lain. Amin. Tuhan Yesus berkati kita. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang hebat ini. Sekali lagi baca ayat bahasa Inggris ini, 1, 2, 3. Life is too short. Make the most of it. You don't know when your last day is. Live the way you want to live. Hidup ini terlalu singkat. Mari kita bangkit berdiri. Oh, haleluya. Tuhan baik di hidup kita. Nyanyi bersama lagu terakhir tadi. Ya Tuhan, aku percaya, aku percaya. Itu pujian kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu tiada akhir. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Aku percaya.
seperti Elia datang kepada Engkau, Kau menjumpainya. Tuhan, kami butuh Tuhan, kami perlu Tuhan, kami memerlukan juru selamat. Di lembah penderitaan, di lembah air mata, kami tidak pernah ditinggalkan. 3 kali Engkau menjumpai Elia, Kau berbicara kepadanya. Hari ini Tuhan, jumpai semua kami. Kami butuh Tuhan, kami rindu Tuhan. Alirkan jamahan-Mu, sentuh hati kami. Ada ketakutan ya, tapi kami tidak mau stres. Ada kependeritaan ya, tapi kami tidak mau depresi. Tuhan mau kami bangkit, mengerjakan tugas panggilan kami. Hai Elia, bangunlah, urapi Hazael, urapi Heu, urapi Elisa bin Safat. Mereka akan aku pakai menjadi alat keselamatan. Tuhan mau kau bangkit hari ini. Tuhan mau bangkitkan imanmu hari ini. Jangan hanya sendiri memikirkan dirimu, tapi Tuhan mau pakai hidupmu bagi alat kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Firman-Mu menegur kami, firman-Mu mengajarkan kami, firman-Mu mendewasakan kami, supaya hidup kami jadi berkat dimanapun kami berada. Ampunkan dosa kami, ampunkan kesalahan kami. Kami mau bangkit bersama dengan Tuhan, karena Tuhan yang memanggil kami, mengerjakan panggilan kami masing-masing. Haleluya. Ya Tuhan, aku percaya, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Nyanyi dengan imanmu, lewati lembah air mata. Aku percaya firman-Mu tiada lain. Aku percaya, aku percaya. Bisakah kita angkat tangan kita, katakan kemenangan? Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya, aku percaya. Angkat tanganmu, katakan kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Dia, haleluya, haleluya Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan berfirman hari ini buat semua kita. Dengar baik apapun keadaan, Tuhan mau peduli. Tuhan menjumpai Elia 3 kali, membuktikan Dia tidak membiarkan Elia binasa dan ditinggalkan kesepian. Tuhan yang sama hadir hari ini di antara kita. Apa beban pergumulan yang sedang kau alami? Pejamkan matamu, datang pada Tuhan. Katakan pada Tuhan, aku butuh Tuhan. Jumpai aku Tuhan, kuatkan aku, mampukan aku. Hari ini Tuhan ada di antara kita. Firman-Nya yang datang berkata, marilah kepadaku yang letih dan sumber beban berat, aku beri kelegaan padamu. Masalah apa yang sedang kau bawa hari ini? Jangan pikul sendiri, jangan bawa pulang ke rumahmu. Bawalah ke rumah Tuhan, taruhlah di kaki Tuhan. Tuhan rindu menjawab, Tuhan rindu mengabulkan doamu. Sakitkah engkau? Sedang ada masalah di rumah tanggamu? Sedang ada keadaan susahkah di pekerjaan? Jangan bawa sendiri, jangan pikul sendiri. Tuhan yang berkata, Dia adalah sahabat yang sejati. Dia siap mendengarkan doamu, Dia siap menjawab doamu.
siap menguatkan engkau, membangkitkan imanmu. Hari ini datang pada Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sedang sakit, rindu pemulihan. Percayai, tumpang tangan bagi yang tubuh yang sakit pasti sembuh. Itu bukan kata pendeta, itu kata firman. Itu kata firman. Hari ini jangan bawa penyakitmu, serahkan pada Tuhan. Tuhan rindu menjawab, Tuhan rindu menyembuhkan, Tuhan rindu memulihkan. Dengan pejam mata, kau yang rindu didoakan, sederhana saja, angkat tanganmu pada Tuhan. Tidak perlu kau malu. Kau bukan mengangkat tangan pada manusia, kau mengangkat tangan pada Tuhan. Dia yang tersembunyi di sana, dia rindu melihat tanganmu. Mengapa kita angkat tangan? Jawabnya sederhana, kita berserah kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Saat kita mengangkat tangan, Tuhan turun tangan atas hidupmu. Hari ini angkat tangan bersama dengan saya. Mari kita satu dalam doa, doa kesembuhan, doa pemulihan. Kalau kau sakit pada kaki, tumpang tangan pada kaki. Sakit pada perut, tumpang tangan pada perut. Sakit pada kepala, tumpang tangan pada kepala. Kalau sakitmu lebih daripada satu, angkat dua-dua tanganmu pada Tuhan. Mari kita doa kesembuhan. Orabakatakan arabakana rabasi. Dan arabatakan arabasakatakan arabak. Adam Tuhan kau pulihkan, Hawa Tuhan kau pulihkan, Elia Tuhan kau pulihkan. Murid-murid yang sedang kerinduan akan Tuhan, Tuhan engkau pulihkan di perjalanan Emmaus. Hari ini kau melihat tangan-tangan yang diangkat padamu. Hamba Tuhan, aku datang padamu, meminta Tuhan turun tangan bagi setiap tangan yang diangkat padamu. Yang percaya tidak ada yang mustahil pada Tuhan. Yang sakit hari ini Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, bilur Yesus menyembuhkan, bilur Yesus memulihkan. Rumah Tuhan rumah roti, rumah Tuhan rumah pemulihan, rumah Tuhan rumah kesembuhan. Dan kami percaya hari ini yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang mengalami pergumulan dalam rumah tangga Tuhan cabut, Tuhan beri jalan keluar. In the name of Jesus, alami kuasa Tuhan, alami aliran kuasa kasih Tuhan. Dan aku percaya mujizatnya masih ada, mujizatnya masih ada hari ini. Dan aku berkata hari ini, jadilah sembuh, sembuh dalam nama Tuhan Yesus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku percaya mujizat Tuhan terjadi hari ini. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Terjadi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kemenangan sudah kau jamin, kesembuhan sudah kau jamin, pemulihan sudah kau jamin. Kami datang pulang tidak sama lagi, karena Tuhan telah hadir di antara kami. Syukur kami padamu Tuhan. Haleluya. Semua mulut mengucapkan syukur pada Tuhan, semua hati menyembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Hamba-Mu telah berhenti menyampaikan apa yang Tuhan mau. Jadi pada kami setiap iman kami masing-masing. Dan kami pulang tidak sama lagi. Ada Tuhan telah hadir di hati hidup kami, menjamah kami, menguatkan kami. Semakin hari semakin kami maju di dalam Tuhan. Berkati terus ibadah kami, berkati persekutuan kami. Dalam Yesus Tuhan, semua yang diberkati Tuhan bersama katakan amin. Haleluya.